Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Nganjuk. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan dohir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Izin menyampaikan dua hal Buya. Yang pertama, minta nasihat dari Buya agar kami selalu bersemangat dalam berjuang, karena dalam perjuangan ini selalu ada rintangan, kadang dari keluarga, teman, pasangan, dan yang paling berat rintangan tersebut datang dari sesama pejuang. Dari sesama pejuang Buya. Jujur kami sempat putus asa ketika kami tidak kuat menghadapi rintangan tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menasihati sesama pejuang Rasulullah yang berbuat salah sehingga dia tidak sakit hati dan tetap mau berjuang untuk Rasulullah SAW. Mohon nasihat dan jawaban Buya. Syukran wa jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah di dalam berjuang dia merasa ada tantangan, gangguan yang kadang datang dari orang-orang dekat kita dan sebagainya, bahkan kadang dari sesama pejuang. Nah, itu kembali kepada yang kita bahas. Ketulusan itu fokus, ikhlas itu karena fokus. Kalau Anda ingin fokus ke sebuah tujuan, maka rintangan akan Anda jadikan sampingan. Kalau ada duri di sini, tinggal minggir saja ke sini, nggak usah mikir duri ini berapa senti panjangnya, kok yang tancap banget ini, kelamaan nggak nyampe pada tujuan. Jadi fokuslah kepada tujuan. Jadi kadang-kadang kita ini sibuk dengan sesuatu yang nggak ada urusannya dengan tujuan. Kemudian juga yang harus kita pahami, sesama pejuang dengan kita ini, sama pejuang itu dia manusia kok. Anda tidak berjuang dengan malaikat. Artinya dia punya kekurangan, punya perilaku-perilaku yang kadang menjadikan kita tidak nyaman. Nah, di saat kita menemukan yang semacam itu, kita harus menjadi yang hebat dong. Kita pahami dia adalah pejuang Rasulullah, punya perilaku semacam itu kekurangannya yang aku harus maafkan dia. Lah kalimat tadi yang disebutkan putus asa, sebenarnya karena kita nggak ingat tujuan. Berarti kalau putus asa nggak nyampe tujuan dong. Sebabnya apa? Kurang yakin dengan tujuan. Kenapa? Bisa jadi dia bukan orang ikhlas tadi. Kalau kita fokus, kita lebih serius, kita pada fokus kita lebih serius, gangguan nggak kerasa, Bu. Anda tahu anak kecil, itu kalau main serius bener, Bu. Sampai kakinya luka tuh nggak sadar, baru dimandikan ibunya sore-sore baru nangis, pedih. Lo tadi nggak kerasa waktu main. Karena dia, padahal dia kena duri, kena sandung, dia nggak sadar. Karena dia fokus dengan mainnya. Sama kalau kita fokus dengan Allah, dengan tujuan, maka gangguan ini akan kecil. Dan namanya manusia bermacam-macam, ada yang suka ngangkat suara, ini nyantai, oh dia memang begitu. Kemudian tantangan di zaman kita biasa, di zaman perang dulu, perang itu bukan sekedar keganggu, kadang kesabet pedang kawannya, bayangkan, kawannya mau nyabet lehernya lawan, bablas, cush, kena temannya. Apakah marah-marah? Enggak, mati syahid. Jadi jangan gampang baper ya, justru kita harus, nah, pejuang yang hebat adalah memahami kawan. Cepat paham, oh dia modelnya begini, model begitu. Sehingga dia ngerti selahnya itu bahasa Jawanya, gimana nyikapi dia. Jangan gampang putus asa, nggak berjuang nanti. Mungkin merasa pengennya berjuang sama malaikat saja, nggak ada, di manusia semuanya ada kekurangan, ini kurangan itu. Yang jelas kalau sudah ikut bergabung dalam perjuangan, maka dia istimewa, dipilih oleh Allah dengan segala kelebihannya dan segala kekurangannya. Maka kekotoran kita, kejelekan kita kalau memandang orang dari sisi kekurangannya saja, bahasa lain kita menuntut. Ya, itu. Jadi justru kalau ada tantangan itu pembelajaran buat kita. Sebetulnya ya, karena kita akan dibawa ke tempat yang lebih hebat lagi. Misalnya ada tantangan ini adalah satu kawan kita, karena ngelingkup dakwah kita masih terbatas hanya 100 orang. Ada teman yang mengganggu.
Kalau kita bisa menyelesaikan ini, berarti kita sudah punya ilmunya. Di saat nanti perjuangan kita lebih gede lagi, kalau ketemu tantangan yang serupa, saya sudah punya ilmu. Bukan gampang baper lalu putus asa, enggak. Ingat tujuan, kita fokus pada tujuan. Saudara kita, sahabat kita adalah manusia yang punya kekurangan dan sebagainya. Dan kalau kita karena Allah, berjuang karena Allah gara-gara, wah ini berjuang jelekit ngomongnya. Loh, apakah gara-gara nyelekit kamu nggak jadi sampai kepada Allah? Bisa jadi memang kita berjuang hanya pengen disanjung sama orang. Dia tidak menghargai saya kan berjuang, nggak menghargai saya. Oh ya sudah, pas yang diomongkan Nabi, kau hanya pengen sanjungan dari orang, gara-gara nggak disanjung saja sudah kayak kiamat dunia. Ya itu nggak ikhlas tadi itu, tapi orang ikhlas akan tetap, Masya Allah. Justru akan semakin menguatkan niat ya. Enggak, aku tidak bisa diganggu. Jangan-jangan ujianku untuk aku menjadi naik pangkat. Nggak boleh bergeming dengan bermacam-macam model. Sementara yang mau berjuang itu adalah bermacam-macam kelasnya. Ada yang kelas TK, kelas SMA. Maksudnya akhlaknya juga masih ada pas-pasan, ada yang sudah bagus. Tapi yang jelas mereka sudah bergabung ingin baik dan mereka ingin belajar. Jangan disamakan dengan orang yang sudah baik. Ini baru. Apalagi baru harus kita beri pendidikan yang lebih, perhatian yang lebih, maaf kita lebih banyak ke mereka. Ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau mengingatkan dia melakukan kesalahan? Nah ini, nggak benar dan sebagainya. Itu pasti. Karena teman berjuang kita itu adalah bukan malaikat, pasti ada kesalahan dan kekurangannya. Istri, teman, ada kekurangannya. Lalu bagaimana mengingatkan mereka agar tidak tersinggung dan sebagainya? Maka ini masuk rumus baru lagi dalam berjuang. Orang hebat itu nggak akan gampang tersinggung, hai hamba Allah. Orang hebat tidak gampang tersinggung. Maka dari itu, selagi Anda urusan dengan orang hebat, Anda jangan merasa takut tersinggung kalau ingin mengingatkan dia. Kadang dia sudah suudon lagi, sehingga kita tidak berani mengingatkan dia, karena apa? Waduh, nanti tersinggung dia. Oh, ente suudon. Dia tidak tersinggung, dia bahkan bisa senang barangkali kalau kamu ingatkan. Jadi ingat, jangan prasangka buruk kepada orang, lalu Anda mengatakan dia tersinggung kalau saya ingatkan. Kalau tersinggung kan sombong, berarti Anda menuduh orang itu sombong. Sudah salah. Bahkan di saat kita ingin nasihat seseorang, harus kita khusnudon. Insya Allah dia orang yang bakal nerima nasihat saya, sehingga kita berani untuk mengingatkan dia. Baru nanti langkah berikutnya, caranya gimana? Ini langkah. Biarpun langkahnya benar, kalau tidak ada keberanian nggak bisa nasihati. Keberanian dulu dong, saya harus ingatkan. Sebab ada orang tuh yang nggak bisa mengingatkan. Makanya rumus hidup yang benar adalah dalam persahabatan adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ini kalau bisa bikin stiker gede di ruang persahabatan, di ruang keluarga. Sebab ada suami istri itu modelnya aneh, nggak menghidupkan budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Makanya hidupnya nggak enak. Sementara dalam rumah tangga kalau biasa dengan budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, semakin hari semakin baik. Sebab ada istri, bu, kalau diingatkan sama suami itu diem, sampai suami nggak ngerti ini denger enggak sih, diem tak sudah, nggak ngomong dah, diem tak. Wah ini repot ini. Ada suami kalau diingatkan langsung keluar banting pintu, ada nggak bu? Ada, jangan keras-keras. Ada. Itu model orang diingatkan nggak bisa. Istri yang baik kalau diingatkan sama suami, sambut dengan senyum. Biarpun terasa pahit, karena apa? Jangan sampai suami nanti tidak berani ingatkan lagi. Sampai suami itu kadang ada buya tidak bisa ngingatkan. Kenapa? Daripada dia cemberut terus marah, mending saya nggak usah ngomong deh. Duh, berarti biarin biar kecebur ke neraka kan gitu. Ini ada. Jadi ada suami nggak berani mengingatkan istri, istri nggak berani suami, terus hidup kayak apa gitu. Jadi budaya ini penting sekali, budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Makanya istri yang solehah kalau diingatkan sama suami langsung bilang, bang, aku pikir abang dulu sebelum menikah ganteng. Setelah saya melakukan kesalahan, ternyata bang berani ngingetin saya. Maka menurut saya simpulkan, abang lebih ganteng hari ini. Wah, hebat itu. Langsung dipelong begitu, dipijitin begitu, bikin sambal yang pedes itu.
Jadi gitulah. Jadi kalau diingatkan jangan cemberut, Bu. Ibu enggak tahu, ibu enggak pernah jadi suami. Cemberutnya seorang istri itu kayak petir. Makanya jangan sekali cemberut, karena kayak petir, gara-gara cemberut ibu, suami nggak mau ngingetin lagi. Anda akan rugi sepanjang hidup Anda kalau sudah suami nggak berani ngingetin istri. Sama, suami tolong deh, jadi suami yang benar. Nanti masuk persahabatan ini, kalau diingatkan sama istri, tolonglah wahai suami. Mentang-mentang imam sombong, diingatkan suami, diam kau. Waduh. Akhirnya si model apa? Diingatkan sama istri, langsung banting pintu, nggak pulang Bu, sampai jam 1 malam. Padahal bingung juga dia di luar. Kapokmu kapan? Suami aneh-aneh. Kalau diingatkan sama istri, langsung aja dudukkan, istriku sini. Dengar, hari ini kau berani mengingatkan aku. Dulu aku pikir kamu cantik. Ternyata setelah kamu mengingatkan aku, kamu tampak lebih cantik. Maka hadiahnya aku belikan anting 1 besok. 1 sebelah. Istrinya mau protes, bang kenapa anting 1? Kalau kamu berani ingatkan kedua kali, baru anting 2 sayangku. Wah, ini hidup rumah tangga hebat begini. Maka besok Bu, tulis yang gede. Kata Buya, mudah mengingatkan dan mudah kalau ngelihat suami diingatkan cerewet, ibu nggak usah rame-rame, gini saja, bang lihat tuh, pakai lampu, gitu. Termasuk dalam persahabatan. Kalau dalam persahabatan, dalam perkumpulan juga, kalau sudah orang gayanya egois nggak bisa diingatkan, itu kalau dalam rapat yang paling keras, kalau pendapat saya nggak pakai, saya nggak ikut-ikutan, terserah aja. Waduh, serem, buang saja orang itu. Nah itu ada enggak? Itu penyakit, itu model begitu tuh, ya itu sama istrinya juga begitu. Saya paham itu. Diingatkan susah langsung. Kalau pokoknya pendapat saya nggak mau, ya sudah, Anda mau ikut-ikutan. Oh namanya musyawarah kok ya Ustadz apa namanya? Ya, ini bingung saya. Ini di dalam persahabatan. Kalau ini punya dimiliki semua orang, diingatkan pendapatnya nggak dipakai, ada yang lebih bagus kok. Berarti kalau sudah pendapatnya harus pakai, dia udah merasa paling pintar, paling hebat, paling. Siapa yang suka mengatakan paling iblis ana khairun minhu? Berarti dia iblis. Itulah, ini budaya ini harus dihadirkan. Kalau diingatkan, kalaupun Anda marah dan sebagainya, jangan balas. Ntar dulu tahan. Ya Allah, langsung beli baju koko, hadiahkan, baju koko, hadiah. Kalau Anda marah, balas dengan kebaikan. Cuman yang harus perhatikan lagi, di dalam Anda mengingatkan pertanyaan gimana, harus dengan cara yang lembut, karena nabimu Nabi Muhammad mengajarkan hikmah, diajar oleh Allah hikmah, cara yang baik, cara lembut. Cara yang baik, cara lembut. 2 cara, sederhana, ini dan panjang. Jika Anda ingin mengingatkan sahabat, kawan, istri dan sebagainya, suami kelihatannya susah dan sebagainya, Anda harus perhatikan 2 hal. Yang pertama, kebenaran atau nasihat tidak harus Anda berikan saat itu juga. Sebab kadang suami itu ngingetin istrinya nggak tahu diri, pulang dari bepergian, lihat istrinya lagi masak, keringetan panas, langsung suami marah-marah. Bisa dilempar panci, ada air panasnya nanti itu. Kalau mau nasihati terlalu, istri lagi keringetan panas, langsung cium kena sayang, sudah kapan, saya masih lama? Oke. Setelah selesai masak dan sebagainya, mungkin istri sudah mandi dan sebagainya, baru ngambil waktu yang tepat, minum teh dan sebagainya. Nah, ini kadang sama, seorang istri kadang ngingetin suami, baru pulang kerja, baru buka pintu, belum buka baju, belum ganti baju, udah bang, wah, 2 bisa ramai perang rumah tangga tadi. Nah, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, tapi apa maksudnya? Cari waktu yang tepat, waktu yang enak, suasana nyaman, baru. Kemudian yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Kita harus punya perhitungan dong, omongan saya bakal didengar enggak oleh dia nanti? Tepat enggak omongan saya? Kalau memang omongan saya tidak, jangan dipaksain, nanti malah tambah jauh dia dari kebenaran. Kita harus punya perhitungan. Mungkin gurunya, mungkin ini. Atau ini termasuk bukan dengan lisan diri Anda sendiri, tapi bisa Anda ganti dengan surat cinta.
Suamiku tersayang, wah cintanya tuh gampang, love-nya tuh 16, 17, merah, love, suamiku tersayang, imamku, ada segala macam, panjangnya. Ujung-ujungnya, abang mohon maaf sayang, kalau ternyata sayang saya akan mengingatkan satu hal, tapi kalau abang belum siap jangan dibaca deh, daripada abang marah dengan saya. Ini lihat, stop dulu, titik-titik panjang, jangan baca dulu bang ini, baru ngingetin. Tapi Anda jangan di situ, dia sebenarnya mau marah tadi. Dia mau marah melihat gambar love-nya tuh, nggak marah lagi. Tutup, buka, tutup, buka. Lihat istri yang lihat enggak ini? Istriku baik banget cara ngomongnya, nggak seperti kemarin. Abang, ini. Adas. Itu istri banyak tolak pinggang, taringnya keluar. Harimau pakai kerudung nama itu. Tahu mu harimau pakai kerudung? Itu tadi ibu nyukurnya marah-marah dok. Jadi ternyata ada pakai surat kepada orang tua, kadang bahasa ayahku tercinta. Mungkin suatu ketika ada seorang anak perempuan lihat ayahnya tidak pernah sholat, disuruh terus marah. Tidak usah, jangan sering kirim surat yang baik. Jangan ngomong sholat dulu. Bicara sholat adalah surat yang ketujuh nanti. Surat yang ketujuh adalah baru ngomong sholat. Yang indah. Ini loh yang perlu kita itu kadang itu terburu-buru. Sok jadi pahlawan, nggak pakai siasat. Langsung jedar-jeder. Dia bukan robot yang klek langsung meredam. Enggak. Dia punya perasaan. Dia punya kebiasaan. Dia punya hati. Dia punya apa yang ada di pikirannya, macam-macam. Maka ayo kita masuk kepadanya dengan cara yang bagus. Ini adalah cara. Ya, intinya bagaimana? Kalau ada teman-teman semacam itu, pertama pandang dia adalah pejuangnya Rasulullah. Agar kita tidak sewenang-wenang seenaknya ngomong dengan dia. Kemudian dengan cara yang lembut tadi adalah kita ingin berbicara kepadanya adalah ambil waktu yang tepat. Kalau memang tidak bisa adalah dengan mengirim surat, tidak dengan lisan kita sendiri. Jadi jangan bikin malu deh. Jangan dibikin malu. Kamu ini begini. Nah, bukan hal yang baik. Kalau boleh ambil 4 mata, masya Allah, mohon maaf. Jadi indah seperti itu. Namanya sahib, sahabat seperti itu, insya Allah. Semoga indah semuanya, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.